Kasus dugaan pengerahan aparatur sipil negara atau ASN tidak netral pada pemilu 2024 terjadi di sejumlah daerah. Kasus yang mengemuka antara lain terjadi di Medan, Sumatera Utara, dan di Takalar, Sulawesi Selatan. Mengapa semakin masif pengerahan ASN dan bagaimana cara mencegahnya? Kami akan membahasnya dengan Ketua Bawaslu Republik Indonesia periode 2012 hingga 2017, Profesor Muhammad. Selamat sore, Prof. Muhammad. Selamat sore, Mas Desa. Baik, Prof. Muhammad, kasus dugaan pengerahan ASN ini yang melibatkan Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Kota Medan dan Sekda Takalar ini hanya sebagian dari ketidaknetralan ASN. Mungkin masih banyak kasus serupa lainnya. Kenapa begitu banyak terjadi, semakin masif begitu, Prof. Muhammad? Apakah ini sudah bisa dikatakan terstruktur, sistematis, dan juga masif, Prof. Muhammad? Ya, jadi netralitas ASN ini memang selalu menjadi ujian kita di setiap pelaksanaan pemilu dan pemilu kepala daerah. Nah, ini tentu tidak lepas daripada hukum kita yang mengatakan bahwa ASN itu bisa memilih, bisa nyoblos, ya. Dan beda sekali perlakuannya dengan TNI Polri, ya, yang tidak memiliki hak pilih dan dipilih. Nah, karena ASN ini bisa nyoblos dan ASN ini punya kewenangan, ya, untuk misalnya melakukan mobilisasi, ya, kemudian untuk mengelola anggaran, maka celah-celah itu selalu menjadi bagian yang menurut saya sulit sekali untuk ditertibkan. Ya, kita tahu bahwa ASN ini adalah aparatur negara yang harusnya di setiap pilkada atau pemilihan umum termasuk pilpres itu benar-benar tidak berusaha memperlihatkan presensi pilihannya dan malah tidak berusaha untuk mempengaruhi pemilih. Jadi dia harus netral. Netral itu tidak hanya dalam ucapan, ya, tidak hanya dalam sosialisasi, ya, seperti yang kita lihat sekarang masif sekali. Ya. Kementerian lembaga menyampaikan pesan-pesan netralitas itu, tapi juga netral dalam sikap. Ya, jadi netral Oke. dan terlihat netral. Gitu. Artinya Anda melihat, Prof, celah-celahnya ini semakin besar begitu, Prof? Iya, jadi apalagi kemungkinan tidak netralnya ASN ini sangat terbuka. Kenapa saya katakan demikian? Pertama, bahwa rata-rata calon anggota DPR kita, ya, itu kan sebagian besar petahana, ya. Nah, ini kan tentu mereka yang sudah punya jaringan itu tentu akan menggunakan, ya, termasuk menggunakan birokrasi. Ada Oke. kedekatan, ya, antara misalnya DPR, DPRD, provinsi, kabupaten, kota, misalnya dengan birokrasi. Ya, di tingkat pusat misalnya DPR bermitra dengan pemerintah, kementerian lembaga. Di tingkat provinsi bermitra dengan para dinas. Nah, hubungan-hubungan birokrasi seperti itu memungkinkan terjadinya dugaan-dugaan atau terjadinya godaan-godaan ketidaknetralan ASN. Demikian Oke. juga di Pilpres. Ya, di Pilpres kita tahu bahwa ada putra presiden kita, ada putra Pak Jokowi yang lagi running, ya, untuk menjadi cawapres, ya, 02. Nah, Pak Jokowi ini kan adalah pemimpin pemerintahan, kepala pemerintahan atau kepalanya ASN. Nah, kemudian tentu hal ini bisa berpotensi, ya, ada oknum-oknum, ya, apakah itu kemudian terstruktur atau sistematis bahkan masif, bisa saja menggunakan posisi-posisi seperti itu untuk mempengaruhi atau untuk melakukan mobilisasi. Oke, tadi Anda mengatakan ada hubungan birokrasi begitu ya. Artinya apakah Anda melihat juga ada ancaman karir, misalnya yang kerap jadi faktor ASN terjebak pelanggaran netralitas? Apakah ada faktor-faktor seperti itu yang Anda lihat sejauh ini, Prof? Memang kekhawatiran ASN itu pada saat pilkada adalah karirnya. Sehingga kita biasa mendengar atau melihat setelah pemilu itu atau setelah pemilihan kepala daerah, ada istilah dinas mata air dan dinas air mata. Ya, itu istilah-istilah yang di depan mata pasti terjadi. ASN yang tidak mendukung misalnya calon tertentu, ya, maka konsekuensinya dia harus atau siap-siap untuk digeser pada jabatan-jabatan yang sebenarnya tidak layak misalnya untuk digeser, ya. Nah, tapi sebaliknya, kalau ada ASN yang kelihatannya kuyup membantu misalnya peserta pemilu, apakah dia di pilkada atau di pemilu legislatif bahkan di pilpres, dan yang dia kawal itu, ya, yang dia dukung itu menang, maka
tunggu aja, ntar aja dia akan mendapatkan jabatan-jabatan, promosi-promosi disebabkan karena dukungan itu. Oke, dengan faktor Presiden Jokowi begitu ya, sejauh mana ini bisa mempengaruhi ASN, ketidaknetralitasan ASN, Prof? Terkait Ya, dengan hubungan jadi birokrasi tadi. saya kira memang wajar kalau pemerintah membantah bahwa pemerintah akan netral ya. Ya kita lihat juga, kita apresiasi juga tadi kan di tayangan Metro sebelumnya, Capres 01 itu percaya kepada pemerintah akan netral. Saya kira ini hal yang positif. Tapi itu hal-hal yang seperti itu tidak memungkinkan juga kita percaya 100%. Karena Pak Presiden lagi ya mengawal sebuah proses pemilu, kalau kita bicara pilpres, mengawal sebuah proses pilpres di mana salah satu pesertanya adalah putranya. Saya kasih contoh begini Mas Reza. Kalau putra kita misalnya ya usia-usia anak-anak atau remaja itu lagi ikut lomba 17-an lah di kampung gitu. Itu kan yang paling semangat, paling ribut itu paling memberi motivasi kan orang tuanya tuh di pinggir lapangan tuh, ayahnya, ibunya tuh. Ayo maju, menang, saya dukung kamu, saya pastikan kau menang. Itu analogi bahwa tidak mungkin Pak Presiden itu tinggal diam melihat kompetisi di mana putranya lagi ada di dalam. Ya, seorang ayah dalam teori psikologi, ya, walaupun bukan ilmu saya belajar sedikit di psikologi politik, bahwa kalau putra-putri kita lagi berupaya serius untuk mencapai sebuah keinginannya, sebuah harapannya, sebuah cita-citanya, maka tidak mungkin ayah ibu itu atau orang tua itu tinggal diam berpangku tangan. Oke. Pasti dia akan melakukan upaya-upaya yang kira-kira bisa mendorong terwujudnya harapan dari sang putra tersebut. Artinya memang dari pengalaman Anda sebagai Ketua Bawaslu belum pernah melihat ada pengerahan ASN semasif ini ya, karena memang faktor Presiden Jokowi dan juga putranya yang running juga di persaingan di Pilpres 2024 ini ya, Prof? Di pilkada ada contoh Mas Reza. Pilkada-pilkada yang misalnya ayahnya sudah 2 periode. Maka kalau yang maju itu adalah putranya, maka sang ayah 2 periode di sebuah pilkada itu pasti akan menggunakan kekuasaannya, kewenangannya, jaringan birokrasinya sebelum meninggalkan jabatan untuk memastikan anaknya bisa menggantikan. Kita sudah punya contoh kok. Ini dengan tanpa kacamata kita bisa lihat di pilkada. Kalau sang ayah sudah akan purna bakti karena 2 periode, ya karena aturan kan hanya 2 kali 5 tahun, dan ada anak yang akan melanjutkan, maka pasti sang ayah, sang gubernur, sang bupati akan berjuang dengan segala daya dan upaya, tentu dengan cara-cara yang dianggap tidak melanggar aturan, tapi dia menggunakan kewenangan itu, ya, maka secara etik pasti juga akan dilanggar supaya putranya bisa melanjutkan kepemimpinannya. Ini sudah Oke, sesuatu yang tidak bisa dibantah ini. Teori apapun juga sulit membantah. sulit dibantah. Oke, informasi lain begitu ya, Prof. Ketua Bawaslu mengatakan ada pelanggaran netralitas, bahkan ada puluhan pelanggaran netralitas yang dilakukan oleh ASN dan juga TNI selama pemilu berlangsung begitu. Dan laporan-laporan ini sudah diserahkan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara. Lalu setelah ini tindak lanjutnya seperti apa, Prof. Muhammad? Ya, kalau menurut undang-undang kita, menurut aturan kita, maka Komisi Aparatur Sipil Negara akan menyampaikan rekomendasi agar supaya dilakukan penindakan. Kalau misalnya terbukti melanggar, ya, maka Komisi Aparatur Sipil Negara akan menyampaikan rekomendasi yang sifatnya teknis agar supaya ASN yang tidak netral itu dilakukan tindakan sesuai dengan tingkat pelanggarannya. Jadi memang Bawaslu itu dalam hal ini sifatnya itu hanya menerima laporan, mengkaji misalnya atau menemukan dugaan pelanggaran, lalu melakukan kajian sesuai kewenangan Bawaslu, maka hasil kajian Bawaslu itu diserahkan berupa rekomendasi. Ya, kalau terkait netralitas ASN diserahkan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara. Nanti Komisi Aparatur Sipil Negara inilah kalau dia menggunakan powernya secara benar, secara tepat, secara tegas, maka seharusnya ASN itu dilakukan penindakan sesuai dengan tingkat pelanggarannya. Kalau berat ya sampai tingkat pemberhentian dengan tidak hormat. Baik, kita akan lihat seperti apa langkah-langkah yang dilakukan oleh Bawaslu ke depan. Terima kasih Profesor Muhammad sudah memberikan analisanya bersama kami di Berita Pemilu hari ini.